Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di acara Bitalk di pos bicara apa saja. Sore ini hari Jumat kita temanya olahraga bersama saya Rahmadani, jurnalis Banjarmasin Pos. Hari ini kita kedatangan tamu dari air. Dari dari teman-teman FAJI, Federasi Arung Jeram Indonesia Kalimantan Selatan. Nanti beberapa waktu ke depan mereka bakal punya dua kegiatan besar lah, event sekalsel. Nah, hari ini kita langsung sama ketuanya, Ketua FAJI Kalsel, Bang Bandi Khairullah. Ya, selamat sore Bang. Sore. Ya. Salam satu arus. Ya, Jaya. Wah, Jaya. Salam satu arus. Jaya. Itu salamnya anak-anak Arung Jeram ya. Siap. Bang Bandi udah beberapa kali kesini ya? Ya. Ini sudah beberapa kali Bang Bandi datang. Hari ini beliau mau jelasin soal kegiatan-kegiatan FAJI ke depan. Kebetulan bulan Bang, Porprov November. Porprov Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan akan digelar November mendatang. Nah, FAJI Arung Jeram menjadi salah satu cabang olahraga yang dimainkan. Dan spesialnya ini adalah kali pertama Bang ya? Kali pertama Arung Jeram dipertandingkan di Porprov Kalsel. Walaupun kita ini terkenal 1000 sungai, ternyata Arung Jeram itu baru ini. Itu nanti kita kupas juga. Sebelum itu FAJI juga bakal ngadain dua event Bang ya? Minggu depan. Apa tuh namanya tuh, Kejurprov dan kejuaraan Open Rafting Banua. Kejurprov, kejuaraan provinsi Arung Jeram Bang ya. Bisa dijelasin sedikit Bang? Apa itu Kejurprov dan kejuaraan Open Rafting Banua? Oke. Selamat sore. Salam satu arus. Satu arus lagi. Jadi kita dari Federasi Arung Jeram Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan akan 1 minggu ke depan kita akan menggelar kejuaraan tingkat provinsi. Itu adalah yang mana kejuaraan itu tahapan sebelum kita memasuki Porprov. Jadi prakualifikasi ya bahasanya. Setelah itu setelah Kejurprov baru melangkah ke Porprov. Dan apabila tidak mengikuti Kejurprov, maka notabene tidak boleh ikut di Pekan Olahraga Provinsi yang akan digelar multi event tersebut. Oke. Dan itu ada beberapa kelas ya. Ada disiplin lombanya, ada sprint, head to head dengan slalom. Jadi ada 3 nomor lomba disiplin yang akan dimainkan di Kejurprov tersebut. Nah, yang event yang kedua ini kita combine kejuaraan Open Rafting Banua ya. Kejuaraan Rafting Banua, Open Rafting Banua tadi itu adalah bagaimana kita melakukan percepatan Arung Jeram di Banua kita atau di bumi Lambung Mangkurat ini khususnya ya, di mana saya melihat antusias masyarakat Kalimantan Selatan apalagi terkenal dengan 1000 sungainya, maka kita hari ini mengambil dengan tema Speed Up Rafting Banua. Speed Up Rafting Banua. Ya, percepatan Arung Jeram di Banua. Di situ komponennya adalah unsur universitas atau organisasi pencinta alam se-Kalimantan Selatan, unsur Sispala, unsur BPK atau Damkar ya. Dan klub yang ada, klub Arung Jeram ya, yang ada di Kalimantan Selatan. Itu jadi kalau Kejurprov ini untuk atlet, kalau kejuaraan Open Rafting Banua ini lebih ke umum Bang. Dengan tadi mahasiswa. Teman-teman damkar boleh ikut. Wah, ini event pertama ya? Pertama juga. Selama Federasi Arung Jeram ini dibangkitkan kembali tahun 2013, baru pertama kali ini diadakan secara besar-besaran ini. Mantap.
digelar tanggal 22 September sampai 25 September. Kalau saya baca di irigasi Martapura. Di mananya tuh, Bang? di Dekat mana? dekat pintu airnya, Oh ya. di samping jalan raya, jalan besar tuh, jalan Ayani, jalan negara itu. Berarti nanti kalau yang mau nonton bisa datang, Bang. Boleh. Nah, itu kejuaraan. Nah, nanti kita minta jelaskan gimana arung jeramnya. Ya. Karena kok di sungai, Ya. yang begitu kita tahu arung jeram biasanya Di hulu. yang Jeram. yang Ya. sangar-sangar lah. Nah, ya. Kok ini di sungai. Ya. Yang arusnya terbilang flat. Rata ya. Persiapannya dulu deh. Oke. Jadi hari ini memasuki H-7 dalam menghadapi event kejuaraan provinsi ini yang kita combine tadi, ada speed up rafting Banua juga ya temanya. Nah, kita telah ini malam jam 12.00 udah ditutup. Oh, hari ini pendaftaran terakhir ya? Hari ini sudah ada untuk mengikuti kejurpopnya adalah 6 kabupaten kota. Sebanyak 21 tim. Putra-putri ya. Nah, untuk kejuaraan yang open itu adalah MIC ya. MIC ini R4, Apa itu? 2 putra dan 2 putri. Itu untuk kelas opennya ya. R4 tuh maksud tuh. Artinya dalam satu perahu ada 4 awak Oh ya. perahu, awak penumpang ya. Jadi 2 putra dan 2 putri. Itu untuk kelas open. Yang Mapala, Sispala, klub dengan Damkar tadi. Oh, jadi 2 putra, 2 putri. Jadi satu tim tuh harus 2 putra, 2 putri. Karena itu salah satu cikal bakal pencarian bibit-bibit generasi muda yang akan berprestasi ke depan. Makanya dilakukan percepatan arung jeram ini di Kalsel. Nah, jadi sebanyak itu, dan juga saya dengar tadi juga ada dari ketua pelaksana yang dari Kalimantan Tengah yang open juga ikut. Berarti dari Palangkaraya. tambah rame nih. Ada 2 tim. Itu yang Damkar apa mahasiswa? Mahasiswa ya. Mahasiswa. Menarik kalau kita bicara yang open dulu deh, yang umum. Ya, umum. Kok ngundang BPK keren juga nih. Ini hal baru nih kayaknya. Ya. Jadi kenapa kemarin dari rumusan kawan-kawan Pengprov itu kita harus mengadakan percepatan arung jeram di Kalimantan Selatan. Kita tidak bisa melihat hanya di federasi kabupaten kota aja. Kita juga akan melihat semua seru atau komponen unsur kepemudaan. Contohnya di mahasiswa, klub, Sispala, karena ini untuk regenerasi kan. Dan saya melihat setelah kejadian banjir besar kita tadi, Kalimantan Selatan, itu unsur kawan-kawan relawan Damkar ini banyak yang peduli, antusias, dan mereka punya peralatan. Tetapi saya lihat dalam aksi ini kan merupakan aksi sosial, tetapi juga harus ada SOP-nya. Iya. Artinya bagaimana berarung jeram, kapasitas berapa yang diperbolehkan, peralatan yang mana yang safety atau tidak, harus pakai lap jaket, helm, dayung, dengan juga yang mendayung, belum lagi tentang edukasi perawatan. Oh, jadi sekalian ini ya ini edukasi dan pembinaan sosialisasi. Nah, itu. Iya. Responnya gimana Om dari teman-teman kawan-kawan Damkar? Cukup respon, karena kita tahu ya Damkar di Banjarmasin, Kalsel dan Banjarmasin khususnya itu ribuan. Wah, antusiasme mereka sip lah kalau soal kemanusiaan dan segala macamnya. Responnya gimana tadi? Responnya sangat positif, Mas. Jadi ada beberapa Damkar juga yang ingin ikut kan, karena personil mereka sudah lengkap dan bahkan dia punya peralatan yang safety. Kalau alat tuh lengkap mereka nih. Alat dan totalitasnya pasti ini, dan muda-muda. Iya. Nah, saya yang dengan pengurus ini berpikir, kenapa dia punya power, dia punya kemauan, punya mental yang baik, siapa tahu bisa jadi atlet prestasi. Nah, disitulah kita berpikir kita harus percepatan, sekaligus sosialisasi dalam percepatan arung jeram di Kalimantan Selatan ini.
balik lagi ke tempat tadi Om. Kenapa di situ Om dipilih Om? Oh ya, Di irigasi. ya. Jadi sesuai dengan hasil kesepakatan rumusan panitia pelaksana, sebenarnya kita sampaikan juga bermain arung jeram ini bisa yang berarus deras, ada dengan tingkatan gridnya kan, yang saya jelaskan beberapa waktu yang lalu, grid 1, 2, dan 3 dan sampai dengan 6. Tetapi di plat juga bisa. Ini kenapa? Pertama, saya memilih tempat itu, yang pertama kita memperhitungkan kos biaya ya. Iya. Di tengah kota, sekaligus sosialisasi kepada masyarakat umum, Mudah yang nonton. mudah yang nonton, sekaligus sebagai edukasi, dan para pengambil stakeholder terkait yang mengambil kebijakan bisa kok ini menjadikan event olahraga yang menunjang ekonomi atau UMKM masyarakat lokal. Sekitar. Jadi kan ini perputaran ekonomi pasti besar. Ini aja saya hitung jumlah peserta di total dengan kan tim tuh. Iya. Satu tim ada 4, ofisial 1, cadangan 1. Minimal bener 6. 6 kali 27 hampir 190 itu Yang atlet. pasti datang gitu ya kan? Belum pendukung kan? Iya, iya. Jadi prediksi saya sekitar 350 sampai 400 orang nonton. Sip. Jadi nanti perputaran ekonomi masyarakat yang orang jualan akan berputar. Nah, juga di tengah kota, dan saya harapan ke depan itu pandangan masyarakat itu tidak lagi hanya bisa dimainkan di hulu. Iya. Ya kan? Tapi di platform bisa dengan rule regulasi Ada kompetisinya pun ada gitu ya. aturan kompetisinya pun ada dan jelas sama, tapi tingkat gridnya aja yang berbeda. Ya. Nah, Rame nih. Ini Ya. pertama kali juga Om ya? pertama kali Kalsel ini. Kalimantan Selatan. Ya mudah-mudahan asik lah. Nah, pokoknya yang mau nonton jangan lupa tanggal 22 sampai tanggal 25 di Sungai Irigasi, di irigasi ya, Martapura, Kabupaten Banjar, di pintu airnya Pintu Om airnya. ya. Oke. Oh ya teman-teman, kalau mau tanya-tanya atau masih bingung nanti gimana, apa siapa tahu mau daftar, Ya. nah boleh nanti komen aja di YouTube, Instagram atau Facebook kita di Banjarmasin Pos. Kebetulan break juga nih Om, Siap. istirahat dulu ternyata sebentar. Ya. Ramian. Oke, kita istirahat sebentar, jangan kemana-mana. Silakan kalau mau tanya-tanya nanti dijawab langsung sama Bang Bandi, Ketua Federasi Arung Jeram Indonesia Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana.